Saya ada tuh boneka pemberian seseorang itu ya, yang mungkin diduga sihir tafrik ya, sama seseorang dikasih, nah itu dibakar. Itu dibakar, saya tuh langsung kepala pusing banget, kayak jadi nggak bisa lihat apa-apa. Apa kertas ditulis ya abata saya, tapi acak ya, itu saya juga udah dipelajari tuh. Abajadun hawazun, Iya. atau ya kalamanun. Iya, terus dimasukin ke air, diminum gitu. Disuruh ikhtiar, suruh ke kuburan, suruh ngambil tanah kuburan, dibalurin, dan selesai dibalurin nanti mandinya jam 12 teng mandi air kembang. Alhamdulillah kita sudah berada di kediaman Ibu Mawar. Beliau ini yang sempat komen di Facebook saya ya tentang mitos yang ada di area mana ini? Gintung Susukan. Susukan ya, Iya. Susukan Cirebon, tentang tumbal-tumbal pesugihan dari bayi-bayi yang baru lahir. Mungkin agak mirip mitos yang ada di mana itu ya? Di suatu pulau, tentang adanya hantu yang suka makanin bayi dan meneror bayi. Nah, kita langsung sapa dulu Ibu Mawar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ibu selama ini terganggunya gimana sih? Masalah itu Keluhan-keluhannya, kemudian sudah ikhtiar ke mana saja? Berawal dari itu ya, keluhannya sakit gigi, gusi. Nah, terus dilanjut dengan dingin badan tuh, terasa dingin semua. Tapi dingin tangan sama kaki doang, badan enggak. Dan itu ya kuning semua gitu, pucet. Langsung nggak ada tenaga apa-apa. Terus disusul lagi, badan terasa panas kayak dibakar. Iya, panas kayak dibakar, dada terasa panas, terus juga pernah sampai nggak bisa hubungan sama suami, itu sakit banget. Alhamdulillah itu di terapi ruqyah juga ya, terapinya suruh hatamin Al-Quran. Alhamdulillah. Iya, dalam 3 minggu hatam, terus 1 minggu setelah hatam itu, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Terus ada lagi tangan nih, tangan sampai kaki itu kayak apa ya, kebas, terus susah digerakinnya, sakit. Tapi setengah doang, jadi setengah sebelah kiri doang. Udah cek kemana-mana sih, sampai pernah dirawat di rumah sakit. Nggak dirujuk ke dokter saraf? Iya pernah. Terus udah di ronsen, di USG, semuanya pokoknya normal semua. Normal? Iya, normal semua. Nah, saya juga udah kemana-mana sih berobatnya. Udah pernah ini aja, apa sih, ruqyah juga. Di ruqyah sama peruqyah. Pas di ruqyah dulu apa reaksinya Bu? Reaksinya nangis, teriak-teriak, sama muntah-muntah. Itu setelah di ruqyah alhamdulillah, jadi kayak apa ya, serasa plong gitu. Kayak ini, ibaratkan lagi berada di ruangan gelap, tiba-tiba langsung terang gitu. Alhamdulillah keluhannya itu. Jadi sekarang sudah nggak ada keluhan ya?
masih ada. Apa tuh? Ini sakit pinggang sama gusi masih sedikit. Ya, jadi panas rasanya. Pinggang sama apa? Gusi. Gusi. Gusi sebelah kiri, iya. Sudah ke dokter gigi belum? Sudah. Sudah Apa dirujuk. katanya? Ya, Ke ahli katanya mulut. iya, nggak ada apa-apa. Udah di ronsen juga itu. Baik. Iya. Terus ya itu juga saya udah berobat. Ini juga, tapi kadang-kadang kambuh, kadang enggak gitu. Tapi rasanya panas sekarang mah, bukan sakit. Ya, tapi enggak apa sih, udah berkurang sih. Rasa panasnya juga nggak kayak dulu-dulu. Iya. Ya, ini barangkali ada salah gigi yang salah dicabut, atau mungkin ada akar gigi yang bermasalah di dalam gusi. Nggak ada ya sama sekali. Udah Nggak di ada. ronsen mulutnya? Iya, ya awalnya itu ada yang bolong katanya. Ya sebelum kenal rukyah itu, sebelum di rukyah itu ini nggak ada yang bolong sama sekali. Udah sampai 10 kali mah ada ke dokter gigi, nggak ada. Nah pas setelah di rukyah, saya ronsen lagi. Alhamdulillah tuh ketahuan, jadi kebuka. Terus apa namanya, ada yang bolong di sebelah kanan. Ya kena syarafnya. Udah itu sih udah berobat sampai 1 bulan itu perawatan syaraf gigi. Memang ada masalah kan? Iya ada masalah. Oh ya itu Tapi gara-garanya. itu udah harusnya pas kata dokter udah, katanya udah selesai. Nah harusnya udah katanya ini. Nah terus waktu itu pindah-pindah di sini sama di sini. Kadang sampai menjalan ke bawah. Berarti belum Kesini selesai juga. itu pengobatannya. Nah, tapi udah ini ke dokter juga, katanya udah nggak ada apa-apa lu juga, nggak ada apa-apa lagi. Nah sebelum ini juga menjelang sakit kurang lebih 2 bulan itu saya males banget, males beribadah, males apa segala macam ya. Yang biasanya sholat sunnah dilaksanakan itu mah enggak. Kalau sholat wajib alhamdulillah sih enggak sampai tinggal. Cuman yang sunnah-sunnahnya itu tinggalin. Terus apa namanya, itu juga secara tiba-tiba sakitnya pas badan terasa ini tuh. Nah waktu pas berapa hari saya sakit, ada ular di apa sih ini pintu, tapi di sana ya di Depok, ularnya hitam. Terus Ibu tinggal di Depok? Iya. Ini lagi pulang? Iya, makanya baru pulang kemarin. Di kepalanya tuh katanya ada warna kuningnya, hitam, itu 2 kali. Terus juga waktu saya rukyah rumah, setelah rukyah rumah itu banyak cicak mati kering, ada mati yang biasa tapi nggak ada pukulan sama sekali, nggak ada luka sama sekali, dalam keadaan mati. Terus juga ada kelabang, pokoknya binatang-binatang fasik lainnya juga pada bermunculan. Terus waktu itu saya tidur di kasur itu, tadinya awalnya tuh pas sebelum tidur nggak ada apa-apa, tiba-tiba tengah malam ada semut yang hitam agak gede tuh, banyak banget di semua sekasur tuh, semut semua dalam keadaan mati semua itu. Ya. Iya. Ini kalau saya lihat dari lidahnya, Ibu ada defisiensi energi, ya, dan juga masalah dahak yang lembab, dahak pekat, lendir pekat yang ada di organ dalam Ibu. Hindari paparan dingin, baik berupa dari makanan maupun yang ada di luar, misal dengan kipas angin atau AC, jangan sering-sering. Maka harus diimbangi dengan olahraga. Jam 9, jam 10 pagi, kalau bisa keluar jalan-jalan lah, walau barang 5 menit, 10 menit, Iya. ya, itu untuk memecah dinginnya di dalam tubuh Ibu. Kemudian ini Ibu punya darah tinggi enggak? Enggak. Iya. Nanti ini bisa dibikin sekarang juga boleh kalau ada bahan-bahannya. Nanti saya rukyah, kemudian Ibu minum kapulaga, lengkuas, adas, sereh, ya, sama sirih. Semuanya cukup 2 lembar aja. Sama jahe. Kalau nggak ada darah tinggi pakai jahe, tapi kalau ada yang nggak usah pakai jahe. Enggak. Ya alhamdulillah, darah tinggi, kolesterol, asam urat nggak ada. Ini bahan-bahan kalau bisa disiapkan. Kalau nggak seadanya dulu aja, kapulaga, lengkuas, sereh, kemudian adas, daun sirih,
Kalau adas nggak ada ya nggak usah pakai adas, nggak apa-apa. Sama jahe. Masing-masing satu satu rimpang aja nggak apa-apa cukup. Nah, pernah juga Ustadz waktu itu kan saya ada tuh boneka pemberian seseorang itu ya, yang mungkin diduga sihir tafrik ya. Sama seseorang dikasih, nah itu dibakar. Itu dibakar, saya tuh langsung kepala pusing banget, kayak jadi nggak bisa lihat apa-apa, sama dada sakit banget itu pas dibakar. Tapi saya nggak lihat itu pas dibakar, boneka itu dibakar tuh nggak lihat. Tapi bisa, maksudnya kenapa gitu bisa reaksi sama saya gitu. Ibu sudah banyak overthinking dan was-was. Itu sebenarnya celah gangguannya. Iya. Saya makanya nggak mau fokus ke sihirnya atau kemananya. Enggak, saya juga. Enggak, tapi ibu sudah keseret ke dalam jebakan itu. Nggak disadari itu. Mau nggak mau memang ibu sudah masuk ke situ. Karena was-wasnya yang parah. Saya rasa hindari pancingan-pancingan ya. Pancingan-pancingan setan, mau itu ada cicak kering mati, kayak mau ada semut hitam yang mati atau apapun itu bentuknya, ibu usahakan cuek saja. Ya. Dan dari lidah yang seperti ini ya memang masuknya kepada was-was yang parah. Was-wasnya tinggi. Ibu seperti itu setelah hamil atau sebelum hamil? Setelah melahirkan atau sebelum melahirkan? Berawal dari nikah, setelah nikah. Pas nikah itu. Ya, emang masalahnya itu sih soalnya. Kenapa nggak cocok sama suaminya? Ya tadinya kan maksudnya mungkin lagi pacaran sama ini laki-laki, ini nikah juga kan, mau berencana nikah, tapi sama orang tua kan dijodohin. Ya emang kurang cocok juga kan sama suami. Terus ya gitu, jadi orang tuanya dia sama orang tuanya saya mungkin nggak setuju. Jadi itu. Orang tua dia sama orang tua? Iya, mantan gitu sama pacarnya. Saya, iya. Itu terus kan. Nggak setuju sama itu mantan pacar. Iya. Karena yang ini nih, jadi dia langsung lamar ke orang tua, langsung ngomong, sedangkan mantan pacar saya kan suruh nikah ya, tapi nggak mau mulu, maksudnya belum siap mulu karena masih banyak tanggungan dianya gitu. Berarti kunci ibu PR-nya sekarang biar peta hidupnya jelas adalah syukur. Bersyukur sama Allah, ridho terhadap ketetapan Allah. Gimana pun juga suami ibu yang sekarang ini itu adalah yang paling baik yang sudah Allah pilihkan. Biarlah mantan itu jadi kenangan masa lalu. Dari bagian hidup yang nggak perlu dipikirkan ulang. Iya. Ya, itu emang virus mantan lebih bahaya dari setan. Ya emang itu salah saya sih, jadi menuruti hawa nafsu terus. Menuruti hawa nafsu terus, jadi kayak gini. Jadi ke suami itu kayak kesel mulu gitu. Tapi emang keselnya maksudnya pantasan jadi dingin. Bener, jadi dingin. Iya. Dingin organ tubuh ibu. Ibu tinggal di daerah yang di sini lumayan panas, kok dingin, berarti ada istilahnya kasih sayang di situ yang nggak hangat. Dihangatkan lagi dengan komunikasi yang baik, bersyukur sama Allah. Nah itu yang paling penting, biar nanti celah setannya ketutup. Ibu nggak usah ngurusi sihir. Enggak sih. Enggak baik, tapi ibu tadi ngomongnya sihir. Cuma nyeritain doang. Ya. Jangan istilahnya khawatir, aduh itu boneka yang dikasih seorang dibakar terus jangan-jangan aku dipelet ini. Biar kembali sama yang dulu. Ya insya Allah enggak demikian keadaannya. Ya terakhir di Rukia tuh ikutan Rukia Masal sama Ustadz Nay itu waktu kajian. Oh iya, Ustadz Nay. Iya, itu di Depok. Sering ikut juga kan kajiannya. Tapi reaksinya tuh cuman ini doang, pusing sama sakit kepalanya. Ini
hakikatnya bukan sihir. Iya. Saya percaya itu. Ini ibu kan punya bakat empat yang tinggi. Ketika ibu bertemu sama seseorang yang lagi punya ada masalah hidup, biasanya kayak efek cermin. Ibu pun akan merasakan hal itu. Sering kan ngalami hal itu? Misal ada orang datang lagi bawa kesedihan, ibu tiba-tiba ikutan ngerasa sedihnya, padahal dia belum cerita. Iya. Sering? Ya pernah. Iya emang aku mah apalagi misalkan keluarga cerita ini, jadi akunya kadang Begini. kepikiran gitu. Nanti bisa di tracking dari keluarga jalur almarhum bapak ke atas, entah Iya. kakek, entah buyut, entah siapa. Iya. Dulu siapa yang punya ilmu-ilmu sakti kanuragan seperti itu? Karena rata-rata ilmu sakti zaman dulu itu disimpannya ada di area sela-sela gigi dan gusi. Itu yang pernah saya dapati dari beberapa mantan pelaku di sini. Makanya kadang-kadang kalau di ruqyah itu defense-nya kuat sekali. Demikian juga di dalam kesehariannya defense-nya kuat. Itu kalau dilihat dari segi faktor metafisik. Tapi kalau dilihat secara holistik, memang banyak angin di tubuh ibu, angin yang ngendap nggak keluar. Yaitu tadi, karena defisiensi energi. Kenapa energinya tidak berjalan dengan baik, tidak mengalir dengan baik? Banyak patogen dahak lembab, bisa dari pengaruh makanan, bisa juga dari pengaruh AC atau kipas angin. Makanan juga harus dihindari makanan yang sifatnya lembab dingin, kayak tepung-tepungan, kemudian ya tepung-tepungan banyak sekali ya. Iya, hampir semuanya. Gorengan, bakso, Iya. cilok, aduh udah enak banget Hampir sih. semuanya makanan. Mie instan, aduh enak Iya. banget itu. Tapi ya untuk ibu saat ini jangan dulu. Untuk ibu. Iya. Nanti kalau sudah selama 4 bulan program detox, boleh lagi lah. Nah, kembali ke soal mitos. Di sini kan katanya ada pesugihan yang bayi-bayi itu. Ibu pernah ngalami di sini juga enggak? Saya mah pernah dengar suaranya doang. Apa itu? Dengar suara ketawa Nyi Kunti itu. Tapi kalau dicari malah nggak ada. Padahal suaranya di atas, tapi nggak ada pas dicari. Di atas. Terus putra ibu pernah diganggu? Putri, Oh, enggak, Putri ya? alhamdulillah iya. Jadi pas hamilnya doang yang diganggu. Biasanya kalau itu pas lagi hamil sampai lahiran usia ke 1 pekan, 7 minggu, 7 hari itu biasanya diganggunya itu. Kalau udah 7 hari ke sana mah enggak. Ini justru malah bukan karena sihir lemparan orang, tapi lebih cenderung kepada jin nasab. Iya. Adiknya indigo Iya, juga. Iya, Undo. Enggak. Pernah diruqyah juga dia sama Reaksi? reaksi. Apa Reaksinya reaksinya? apa? Cuma nangis doang. Nangis. Nah, jadi terus kayak ada yang itu ya ke atas lagi ke bawah Iya. lagi gitu. Kayak ada yang ke atas Iya, ke bawah, iya, ke atas ke kayak bawah. mau narik gitu. Nah dulu waktu kecil pernah diminumi air-air rajahan atau air jampi enggak? Nah, itu masalahnya Ustaz. Kalau dulu orang sini tuh ya termasuk ibu saya juga kan kalau sakit misalkan 1 pekan aja nggak sembuh. Minta ke kiai lah, minta air gitu buat diminum. Tapi kalau airnya bacanya Fatihah enggak masalah. Itu pernah juga ada nih. Jadi Bacanya apa? di batu. Oh, ada batu. Iya, di batu. Ada batunya. Terus apa Sob? Iya, batunya tuh dimasukin gitu ke air gitu. Oh, di batu. Terus Astagfirullah. pernah juga Ustadz ya. Ini Lah kan ya itu sihir diri sendiri iya. dah. Pernah juga Ustadz. Kan lembaran kertas ditulis ya abata saya, tapi acak ya itu. Saya juga udah dipelajari itu. Abajadun hawazun. Iya. Atau ya kalamanun. Iya, terus dimasukin ke air, diminum gitu. Di sini emang mayoritas kayak gitu Ustaz. Oh, pantesan. Belum pada kenal sama yang namanya ruqyah syariah tuh, belum. Nanti Cuma ibu yang keluarga saya mengenal- saja. Ibu yang mengenalkan insya Allah. Insya Jadi setelah Allah, amin. ujian ini ibu lulus, ibu justru malah mendakwahkan nanti ke masyarakat sekitar. Jadi lebih mayoritas kalau sakit 7 hari aja nggak sembuh ya larinya ke situ. Saya sampaikan ke teman-teman yang ada di rumah ya bahwa
air jampi ini kalau misal jampi-jampinya pakai Quran, pakai Fatihah, ayat kursi, kulu, falak, anas boleh. Tapi kalau pakai batu, pakai tulisan-tulisan yang nggak jelas maknanya, ini yang nggak boleh, justru malah nanti membuka segel yang ada di perut. Apalagi yang udah ada bakat indigo, itu nanti malah semakin menajamkan kemampuan indigonya itu. Kalau orang sekarang bilangnya indigo ya, kalau orang dulu bilangnya indera keenam. Itu jadinya malah membuat hal-hal yang nggak masuk akal terjadi di sekitarnya. Akhirnya ngiranya itu sihir padahal bukan. Maksudnya sihir dari orang lain bukan. Tapi karena perilaku yang mungkin dulu karena ketidaktahuan ya pernah dilakukan. Ya tinggal itu bisa ditobati, kemudian nanti bisa didetoks pakai ya nutrisi-nutrisi makanan yang mendukung untuk pengeluarannya. Ini ibu pakai ini aja nanti. Kita rebus bareng-bareng dan kita ruqyah. Daun sirih nggak ada. Daun sirih nggak ada, nggak apa-apa. Kalau ada lebih bagus sih, tapi nggak ada nggak apa-apa sih. Nah terus juga kan kalau misalkan ada yang hajatan, kompornya misalkan nggak jadi-jadi itu apa sih pada langsung apa namanya di apa sesajen kayak gitu bikin sesajen itu kan nggak boleh ya Ustadz ya? Ya nggak boleh. Nah, ya baik, boleh langsung kayak gitu. kita langsung ruqyah saja ya. PR ibu banyak, berawal dari mensyukuri dan membangun keharmonisan sama suami. Insya Allah Ustadz lagi belajar. Iya. Bisa insya Allah. Ibu Mawar ya. Iya. Baik, kita langsung ruqyah aja. Ini kita pindahin dulu. A'udzu biwajhillahi wa kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajr. Min syarri ma khalaqa wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma yarju fiha. ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Duduk Bu. Sudah bagus? Ya. Agak pusing sedikit. Masalahnya masih sama, memori masa lalu. Jadinya ya masih pusing di area kepala. Ibu ikhlas ya sekarang ya? Insya Allah. Ya biar nanti nggak terganggu terus, karena akar masalahnya udah jelas kok, bukan sihir ini. Iya. Ya, ya waktu di Bukan sihir dari orang ya? Ya pertama dijelasin juga gitu. Pertama apa? Pertama dijelasin sama Ruqyah juga gitu. Yang ini sihir itu orang lain, makanya Ruqyah orang lain. Katanya dari Quranic healing gitu. Tapi kalau di ini bilangnya cuma gangguan doang, udah lebih ke nasab. Ya, sementara cukup. Kita mau lanjut perjalanan dulu. Ya, kita mungkin langsung pamit Ibu. Ya. Di sana. Ya, alhamdulillah proses ruqyah Ibu Mawar sudah selesai. Tidak ada reaksi yang terlalu signifikan. Insya Allah keadaannya sudah membaik karena sudah beberapa kali di ruqyah. Adapun herbal yang tadi kami sarankan nanti bisa direbus sendiri dan diruqyah sendiri. Nah, untuk waktu yang lebih efisien kita mau ke rumah pasien berikutnya karena hari ini juga kita harus langsung balik ke Purwokerto. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah Ibu Ani di Cirebon. Masih di Cirebon ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Betul. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa sampai ke sini nih. Mungkin boleh langsung sharing keluhannya Bu. Apa yang selama ini dirasakan?
apa namanya, biduran ya, Kaligata nyampe bulat-bulat gede-gede, kadang nyampe ke perut-perut, ya itu kadang sampai bengkaknya nyampe ya gitu doer gitu bibir. Tidurannya ketika kondisi tertentu atau Enggak, misal kalau lagi kedinginan atau kepanasan? nggak tahu Tat, kadang tiba-tiba nongol, waya lagi panas pun kadang nongol sendiri, ntar kalau lagi dingin juga sama, jadi susah ditebak gitu Tat. Udah periksa ke dokter kulit? Udah. Apa katanya? Ya biduran biasa, Tiduran biasa. penyakit kulit biasa. Cuma parah ya? Iya, cuma menurut saya parah karena jadi ketergantungan sama obat gitu Tat. Emang awal mula kejadiannya bagaimana? Awal mula banget? Awal mula ya nggak tahu ya Tat, soalnya kan waktu itu kan di pondok ya. Oh, Pernah masih di pesantren. mondok, terus ya zaman-zaman dulu biduran ke bibir, cuma karena nggak ngerti jadi diobatin aja udah. Tapi lama tuh udah sembuh. Ada kali berapa tahun sembuh, nanti kumat lagi, bertahunan lagi gitu. Terjauh lagi gitu. Berapa tahun di pondok? 6 tahun. 6 tahun. Alhamdulillah. Waktu kena biduran waktu kelas berapa? Lupa ya Tat, ada kali Lupa kelas ya? 2-an masih Kelas di 2 kampus ya? Putri, iya. Kemudian pernah ikhtiar apa aja? Ikhtiar ya berobat udah, terus ya sampai kayak apa sih kunyit-kunyit gitu ya Tat ya, balur-balur kulit itu udah. Nah itu yang terakhir ke situ ya itu ke orang pinter itu. Orang pintar, diapain? Ya. Disuruh ikhtiar, suruh ke kuburan, suruh ngambil tanah kuburan, katanya ngomongnya ini mungkin dari nenek moyangnya gitu kata orang pinternya. Jadi ibu ngambil, masih belum nikah waktu itu, masih belum nikah, ngambil tanah kuburan, dibalurin, dan selesai dibalurin nanti mandinya jam 12 teng mandi air kembang 7 rupa. Yang lebih parah lagi abis itunya suruh lulur abon cabe Tad. Abon cabe. Bon cabe. Bon cabe. Iya, itu kan panas kan. Zaman umuran saya segitu nggak ada kipas. Gimana itu orang tua ngipasin. Udah, waduh gimana sih orang kecabean aja kepanasan kayak gimana ya. Tapi itu badan Tad. Wah ngawur itu, malpraktek gitu. Ayo, saya nggak tahu Tad. Itu juga nurut-nurut kata orang tua aja, disuruh ke situ mana tahu. Terus kata orang pinternya ngomong, ini mah katanya dari leluhur, sono ngambil air kuburannya. Kita balikin lagi ke beliau gitu. Ya sayanya nurut-nurut aja, namanya waktu segitu masih muda, masih labil, masih nggak ngerti. Ibu gimana pengen sembuh kali Tad ikhtiarnya sampai segitunya. Sampai sekarang masih suka biduran nggak? Ya itu yang kemarin foto itu nggak lama itu. Yang terakhir itu ya? Iya, itu belum lama. Ini saya dikasih lihat foto lidahnya juga. Ini harus disiplin. Program penyembuhannya butuh waktu. Paling enggak harus didetoks dulu selama 4 bulan ke depan. Oh gitu. Nggak boleh makan makanan yang sifatnya lembab dingin. Maksudnya gimana? Tepung-tepungan, mie instan, bakso, cilok. Oh. Ya, makan makanan junk food. Jangan dulu. Sementara waktu untuk proses penyembuhan harus sabar. Iya. Ya, soalnya itu makanan-makanan yang nantinya bisa membuat energi ibu jadi statis di dalam tubuh. Demikian juga peredaran darahnya juga jadi apa namanya? Nggak lancar ya. Ini juga harus dipenuhi nutrisi selnya, banyakin minum. Berat badan bagi 2. Nanti misalnya beratnya 80 bagi 2 berapa? 40. 4 liter lah. Oh, dalam airnya. seharinya. 4 liter. Ibu beratnya berapa ya tinggal dibagi 2 aja lah berapa. Kemudian banyakin gerak, olahraga, mau berenang kayak mau jalan-jalan, jogging. Yang penting jangan mager di rumah. Jam 9-10 pagi keluar rumah walaupun hanya sekedar senam di halaman, tidak masalah. Sayur bening bagus juga untuk ibu. Banyakin makan sayur, makan buah, daun kelor, daun katu di sayur bening bagus juga. Intinya diseimbangkan lah. Kemudian kalau untuk apa namanya, untuk ikhtiarnya bisa nanti pakai madu super probiotik dari Arsada dari kami ya, UMF Herbal. Kemudian bisa nanti ada darah tinggi nggak?
Kalau tensi sih Normal. normal aja Tad. Kalau misal nggak ada darah tinggi, nanti sediakan jahe, lengkuas, kapulaga, adas Wonosari, kemudian daun sirih. Daun sirihnya 2 lembar aja. Rebus itu air rebus. Ya, direbus dari 2 gelas jadi 1 gelas. Ya, sama nanti ada madu, cuma kita lagi nggak bawa madunya. Terus belinya gimana Tad? Apanya? Belinya? Di UMF Herbal ada. Oh gitu. Ya. Nanti ada di sini. Ada di sini. Iya. Tapi ya tetap Tokopedia. Oh, iya. Kalau untuk pertama nanti kita kasih hadiah dulu, nggak apa-apa. Hadiah dari saya untuk Ibu. Ya, Kemudian terima kasih. kalau gangguan gaib yang yang dialami, ada nggak Bu selain tiduran? Pernah diruqyah kan? Pernah diruqyah waktu itu aku lagi hamil yang kecil tuh 3 bulan Apa berhenti. reaksinya Pak? Ya udah ngerasa mual, terus begitu kan karena berhenti ya sepanjang jalan naik motor ini pundak berat banget. Kok berat banget ya kan bonceng ya tadi ya, berat banget. Efek kali Bu. Itu baca-baca sendiri aja ya tuh sih sepanjang jalan. Baik. Oke. Sekarang kita langsung ruqyah aja. Biasanya muntah ya? Entah Mbak, minta tolong kresek. Sediain di belakang kresek TV kamu. itu. Berdiri, Mbak. Pusing ya? Perut sakit, Apa ya? perutnya sakit. Berdiri kuat nggak? Atau tiduran boleh? Tiduran aja. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Bu, sudah duduk. Aduh kok berat banget ya Tat. Kayak ditibanin apa gitu badan. Berat banget apa karena saya merem apa. Saya kayak berat banget. Kan ditiban apa ketarik ke bumi? Enggak tahu pokoknya kayak berat banget badan. Sayanya ya juga kan punya asam lambung gitu Tat. Tapi ini melilitnya beda perihnya. Di kaki juga sakit banget sih Tat. Kakinya. Nih, minum ini. Nih. Ini semua Tat. Ya. Selama ini banyak minum obat apa, Bu? Enggak sih, palingnya obat gatel doang. Obat gatel ya? Kalau sakit-sakit ya asam lambung pasti dikasih. Ya obat biasa aja. Nggak, yang rutin dari dulu apa? Oh, yang gatel itu paling. Macem-macem segala nyampe apal aku obatnya. Karena ya ganti ini. Tetep aja. Sehari itu aja efektifnya. Ini kipas angin jangan disetel terus ya. Untuk ibu justru malah kurang baik kalau pakai kipas angin sama AC. Nggak apa-apa berkeringat sedikit ya. Kalau malam nggak bisa tidur yang kecil tidurnya bareng. Tiap malam selalu pakai kipas. Iya, tapi ya didengakin sih Tan. Saya kan bawa yang kecil. Iya. Yang kecil tidur sendirian nggak berani tidurnya sama ibunya karena cuma berdua. Ya, kalau misal malam nggak bisa lepas dari kipas angin, paling nggak pagi harus keluar keringat. Jogging. Sakit. Nanti pijetan sama itu tukang pijat. Iya. Mana yang sakit? Ini Telapaknya? dari sini ke sini. Cuma kiri aja? Iya. Berat banget tidak.
kita kalau bicara soal aura negatif itu nggak selamanya karena jin, tapi juga karena perilaku sendiri. Karena lemparan orang, karena memang ada 3 ya. Karena jin asli, jin sendiri yang mau iseng, karena dilempar orang melalui ritual-ritual sihir, ataupun ain masuk ke ranah yang kedua ini. Yang ketiga ya karena ulah sendiri. Ulah sendiri bisa karena perkataan-perkataan yang pernah jumawa, walaupun itu hanya sekedar bercandaan. Ya, misal begini. Kelak aku kalau udah tua matinya karena penyakit apa misalnya, biar nggak ngerepotin keluarga misalnya. Di usia tuanya betul-betul kena, karena Allah punya malaikat-malaikat yang berseliweran di muka bumi ini, yang kadang dengan ucapan manusia yang terlontar diamini sama malaikat. Ada jadi kenyataan. Atau untuk sebuah ujian dari Allah agar komitmen manusia itu diuji. Bener enggak nih? Walaupun dia niatnya cuma bercanda aja. Makanya coba itu evaluasi diri, baik ibu maupun bapak. Mungkin atau ya kita sama-sama evaluasi lah yang berkaitan mungkin dengan hak Bani Adam, sama orang tua, ya, sama mertua, sama yang punya kekerabatan yang dekat sama kita. Itu perlu kita evaluasi. Jangan-jangan pernah mengambil haknya. Mengambil hak bukan hanya harta. Iya. Pasti ibu udah tahu karena dari pesantren apa yang dimaksud hak itu kan. Ya insya Allah dikit-dikit, tapi banyak lupanya kali tadi. Namanya manusia ya tadi ya. Apalagi mama kerjaannya ngomel mulu. Ya Allah Robbi. Komunikasi sama suami dijalin juga. Ya. Tapi rumah ini tuh udah 4 kali jual beli nih Tad. Saya orang keempat. Terus kenapa? Gak tahu, banyak yang ngomong, apalagi Nggak sebulan. usah didengarkan, Iya, ibu nanti malah menciptakan tahayul baru. Iya, jadi saya berdua sama yang kecil di rumah, jadi kadang bangun malam ya Allah, mungkin setan lebih menguasai ya untuk ibadah aja, jadi ya karena setan mungkin karena omongan orang kan ya tadi ya. Di banyak takutnya, sayanya juga orangnya penakut sih. Ya, mungkin sementara itu dulu Bu. Nanti selebihnya mungkin kita ikhtiari dengan herbal. Harus disiplin ya selama 3-4 bulan ke depan. Gorengan ya tadi ya. Ya diseimbangkan makanannya. Iya. Yang lembab dingin itu apa aja udah tahu ya. Tadi yang terutama tepung-tepungan. Iya, gorengan itu. Mana hobinya lagi mama makan pakai gorengan aja jadi Tad. Salahnya tuh. Yang penting anak makan enak gitu, mau makan gorengan aja kayak udahlah. Yang penting makanan sehat. Makanan sehat itu nggak mesti enak. Iya. Kalau rumah ini nggak ada apa-apa ya Tad? Ada. Serius Tad? Itu ada sepeda, ada anak-anak. Serius Tad? Ada kalender, ada foto. Serius Ustaz? Ibu nggak usah terlalu latah sama omongan-omongan orang. Diklaim ini rumah milik ibu. Ya, jadi makhluk-makhluk apapun mau numpang silakan numpang asal nggak ganggu. Yang penting setan jangan numpang. Iya. Kalau jin kan jin yang muslim memang kebanyakan mereka tinggal di atap rumah kaum muslimin. Dan mereka insya Allah nggak ganggu. Selagi nggak ganggu ya nggak masalah. Tapi kalau ganggu, nah ini yang bermasalah. Ya sebenarnya ngerti-ngerti sedikit ya tadi ya, yang kayak ke orang-orang pinter kayak gitu, yang penting meminta sama yang di atas ya tadi. Itu ditobati. Iya. Ya yang dulu pernah berobat ke orang tidak pintar itu. Karena ketidaktahuan, hamba mohon ampun ya Allah. Iya. Dan mohon ditetapkan iman Islamnya. Selalu itu kayaknya ngebayang-bayang terus ya Allah. Karena ukurannya ngambil tanah kuburan itu yang bikin nggak bisa terima di hati gitu kan. Saya nggak mau kayak gitu. Makanya tadi ketika diruqyah rasanya kayak ketiban sesuatu. Iya. Kayak ditindih sesuatu. Apalagi dulu dibalur-balurkan ke tubuh kan.
Masya Allah. Terus sekarang gimana rasanya Apanya? di tubuh? Ini doang nih kaki nih. Dari tadi masih sakit aja. Asam urat kali. Punya asam urat punya. Nah, ya sudah. Asam urat punya Tan. Jadi nggak usah dihubung-hubungkan nama jin. Iya, betul. Kalau yang kaki bukan karena jin. Asam urat punya memang. Ya itu penyakitnya asam lambung sama asam urat aja terus dua itu yang sering kalau udah telat makan apa bagaimana mesti itu. Ya, mungkin sementara itulah. Seluruhan selain kaki aman. Perutnya gimana? Enggak begitu sih. Cuma ini kaki aja nih sakit banget. Ya, sudah. Alhamdulillah selesai sudah trip Cirebon. Insya Allah lain waktu kita jalan-jalan lagi ke Cirebon dan kota-kota berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.